Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Gizi, Adiatma dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Osa, kita akan bincang-bincang gizi seputar gizi. Kira-kira siapa ya pembicara keren pada pagi hari ini? Ubur-ubur ikan lele, kita kenalan dulu Le. Selamat pagi Sobat Gizi Adiatma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Eka Widyasari dari instalasi gizi Rumah Sakit Dr. Adiatma. Sehat Kak Dian? Selamat pagi. Sehat alhamdulillah Kak Osa. Kita mau bincang-bincang apa ini Kak Dian? Bincang-bincang. Oh iya, ini kan udah mau masuk bulan Ramadan ya. Betul. Tinggal menunggu sidang isbatnya aja nih, kita mau puasa kapan. Sebenarnya teman-teman Sobat Gizi Adiatma sudah tahu nggak sih apa itu sebenarnya hakikat puasa Kak Dian? Jadi puasa itu kan salah satu ibadah yang wajib ya. Puasa Ramadan maksud saya. Puasa Ramadan wajib untuk umat muslim di seluruh dunia. Puasa sendiri selain bernilai ibadah dan insya Allah dapat pahala ya Kak Osa ya, ada nilai dari segi kesehatan ya, ada manfaatnya juga dari puasa tadi. Puasa sendiri dapat disampaikan bahwa menahan diri dari yang membatalkan, tahan ya, jangan sampai batal puasanya. Apa yang membatalkan? Makan dan minum ya kan, yang paling utama makan dan minum, karena memang puasa sendiri konteksnya memang kita diminta untuk melaparkan diri ya, lapar Kak. Gitu. Laparnya itu dari terbit fajar ya, dari subuh itu sampai dengan terbenamnya matahari Kak Osa, kurang lebih bisa 12 sampai 16 jam per hari tergantung dari wilayahnya. Kadang-kadang ada yang bisa 12 jam sudah mulai berbuka, ada yang sampai panjang sampai 16 jam. Lumayan lama ya ternyata ya, jamnya ya. Betul. Kalau manfaat dari puasa sendiri itu apa Kak Dian? Nah, manfaat dari puasa tentunya karena kita dari kesehatan ya, yang bisa kita sampaikan ke teman-teman. Karena tadi proses puasa itu adalah proses melaparkan diri ya, otomatis yang dilaparkan itu adalah sel-sel tubuh kita Kak Osa. Tiap hari kalau kita nggak puasa kan sel-sel tubuh akan dapat makanan, dapat minuman, dapat asupan. Nah, ketika puasa ada proses namanya autofagi. Iya. Autofagi apa ini? Baru dengar? Baru dengar. Auto itu adalah sendiri, fagi atau fagia adalah makan. Artinya apa? Artinya bukan disuruh makan sendiri loh ya. Makan sendiri. Makannya harus bareng-bareng ya. Kesepian. Jadi autofagi itu proses pembersihan sel. Jadi sel-sel dalam tubuh kita ketika kita lapar itu terjadi proses membersihkan diri. Apakah itu sel-sel yang sudah rusak sehingga dengan proses puasa tadi sel-selnya terjadi pembaharuan sehingga sel-sel baru bermunculan. Itu yang istilahnya regenerasi sel ya, supaya kita tetap bisa tumbuh dengan baik, bisa aktivitas dengan baik, dan metabolisme pun juga bisa berjalan baik gitu. Ternyata lumayan juga ya. Iya, manfaatnya ya. Pun lapar tapi ternyata bermanfaat. Betul. Ya. Jadi kan semangat nih puasanya. Betul. Untuk ini sendiri kan pernah ada tuh pertanyaan, pasien yang GERD itu sama dengan MAH nggak? Hampir sama, karena memang pemicunya dari MAH itu Kak Osa. Sebenarnya boleh nggak pasien GERD itu ikut puasa Kak Dian? Ya, kalau memang tingkat GERD-nya itu juga sebenarnya kita butuh konsultasi juga ya dengan dokter ya. Kalau penyakit memang dalam ya. Iya, ke penyakit dalam, misalnya penyakit dalam bisa kita tanyakan apakah memang aman atau tidak untuk berpuasa. Tapi secara segi kesehatan dan keamanannya sih sebetulnya sih aman-aman saja. Ya, karena sebenarnya GERD itu kan pemicunya dia bisa muncul karena asam lambung yang tinggi tadi itu biasanya dipicu dari pola makan yang tidak teratur Kak Osa. Selain pola makan tidak teratur juga frekuensinya juga tidak baik. Pilihan makanannya juga kadang tidak baik juga, kurang tepat juga. Jadi misalnya harusnya makan 3 kali per hari, dia bisa makan tuh setiap jam sekali karena mungkin merasa cocok, merasa kok enak, akhirnya nambah lagi. Nah itu kan berarti kan kecenderungannya itu sering makan dalam waktu yang dekat ya, berdekatan. Kemudian jenis makanannya kadang-kadang juga itu juga jadi pemicu GERD Kak Osa. Ya, contohnya makanan-makanan yang tinggi lemak. Tinggi lemak ini ya. Contohnya ya jelas kita gampang banget nih nyari tiap hari gorengan. Ya itu paling enak ya itu. Paling enak.
Jadi semakin sering kita mengkonsumsi makanan tinggi lemak, otomatis ada iritasi di lambung dan terpiculah asam lambung menjadi tinggi. Atau mungkin malah minum-minuman yang seperti soft drink itu kan berkafein, itu kan juga pemicu juga di kenaikan asam lambung. Gitu Kak Osa. Jadi kita harus pintar-pintar memilih dan memilah jenis Iya, makanan. betul. Jadi secara garis besar itu aman kalau pasien GERD itu berpuasa. Iya. Jadi nggak alasan lagi ya. Aku punya GERD nih Kak, nggak puasa karena harus harus makan makan terus gitu ya. rutin makan per 1 jam gitu. Iya. Jadi udah nggak ada alasan lagi ya, karena bagus juga untuk pasien yang GERD puasa Iya, itu betul. ya. Kalau nggak izin dulu ke dokter. Iya, dipastikan Nah, boleh kalau memang masih ragu-ragu dan masih mungkin perlu minum obat yang cukup rutin, ya silakan bisa konsultasi dulu Kak Osa dengan dokter spesialis penyakit dalam. Baru kalau memang aman nanti bisa dicoba puasa, dan nantinya kan kita bisa ajari tuh teman-teman yang punya GERD itu untuk bagaimana mengatur ketika berbukanya, ketika sahurnya, supaya memang lambungnya itu tetap aman, bisa berpuasa Ramadan. Gitu. Sekarang bagaimana Kak Dian pengaturan makan saat kita puasa? Pengaturan makan ya, karena puasa itu 16 jamnya sendiri sudah kosong ya, perutnya tidak boleh diisi makanan minuman apapun. Sisa waktunya hanya 8 sampai 10 jam lah kita dikurangi dengan tidur ya Kak Osa ya, otomatis kan memang pendek sekali ya waktu untuk makan. Nah di situ kita harus atur strategi, kita harus benar-benar jeli dalam mengatur makanannya. Jangan sampai yang dimakan ketika pas kita boleh makan itu adalah makanan-makanan yang tidak bermanfaat buat tubuh kita, karena kan periode berpuasa Ramadan itu kan panjang ya, 1 bulan penuh ya. Untuk yang tidak kena halangan ya masih bisa rutin sampai 30 hari, tapi kalau yang enggak kan ada keringanan juga. Nah itu kan usahakan memang dari makanan harus terpenuhi dengan baik ya. Kalau pas berbuka itu usahakan memang yang ringan dulu ya, misalnya ketika adzan berkumandang langsung minum aja air putih. Karena lapar toh ya, sampai 1 galon gitu enggak ya? Enggak, jangan, 1 gelas dulu aja cukup ya. Karena tubuh kita yang seharian ini lemes ya, kurang cairan, itu kita butuhnya dehidrasi dulu dengan cairan dulu. Ya, cukup 1 gelas dulu. Tergantung tadi lapar mata kan, aduh kayaknya enak nih langsung es cola, es cendol, es dawet, jangan dulu ya. Kasihan nanti lambungnya tadi ya. Cukup air putih, hangat, dingin, nggak ada masalah. Usahakan yang suhu biasa aja, suhu biasa hangat atau suhu ruang aja. Jadi biar saluran cerna kita yang tadinya kering ya, kalau seharian nggak ada cairan yang masuk otomatis kering, dibasahi dulu dengan segelas air. Plus gorengan boleh. Jangan dulu ya. Tahan dulu. Sobat gizi kan tadi saya udah bilang gorengan termasuk yang tinggi lemak. Di lambung itu kasihan nanti kalau langsung makanannya tinggi lemak ya. Tahan dulu. Minum air putih. Selanjutnya kurma Kak. Kurma itu kan sudah familiar ya di masyarakat ya. Sudah familiar. Buah yang warna coklat kecil, tetapi itu manfaatnya ternyata besar dalam proses kita berbuka. Sebenarnya kandungan kurma apa kok kecil-kecil banyak manfaatnya? Ya, 1 butir itu dia cukup kalorinya tidak terlalu tinggi, kemudian mengandung vitamin mineral juga cukup bagus, kemudian serat juga bagus. Yang terpenting adalah meskipun dia ada glukosanya atau fruktosa karena dia termasuk buah ya, tapi dia termasuk glukosa yang mudah diserap, kemudian indeks glikemiknya rendah. Indeks glikemik itu apa Kak Dian? Ya, indeks glikemik itu adalah kecepatan bahan makanan yang kita makan yang berdampak pada kenaikan gula darah. Nah, banyaknya berapa kurmanya ini? Ya. Setengah kilo? Cuma 2 kilo? Jangan kan banyak. Walaupun manis tetap harus dalam batas wajar. Ya, anjurannya untuk sekali berbuka dari 1 sampai 3 butir aja. Sudah cukup. Ya. Namanya juga membatalkan kan? Ya, membatalkan berarti konteksnya cukup dengan 1 gelas air putih, kemudian kurma. Dan itu memang anjuran dari agama kita juga Kak Osa, yang memang berbukalah dengan yang air putih dan kurma. Bukan berbuka dengan manis-manis, contohnya dengan haus itu nggak ada. Mau diajak berbuka? Mau deh, ini atur jadwal dulu kalau mau berbuka ya. Oke. Ya memang paradigmanya di masyarakat berbuka itu dengan yang manis, makanya
Ya kadang-kadang di iklan-iklan di TV itu yang setiap mau berbuka itu kan ya Masya Allah ya itu iklannya dari sirup ABC kemudian makanan ABC ya juga itu akhirnya kan menggoda kita untuk ya besok berarti harus sedia makanan manis nih padahal nggak harus seperti itu. Cukup ya air putih 1 gelas coba plus 1 sampai 3 butir kurma. Istirahat dulu setelah itu ya. Boleh sih ditambah dengan makanan kecil lainnya ya tetap dengan porsi yang kecil aja ya karena nanti masih ada waktu berikutnya yang bisa kita pakai untuk kita makan. Nggak usah kalap ya, masih ada waktu sampai nanti Isya sampai sebelum kita tidur ya. Kemudian bagaimana dengan pengaturan makan saat kita berbuka? Itu ada bedanya dengan kita makan sehari-hari pada saat nggak puasa ya. Itu kan makannya apakah sama nih porsinya atau seperti apa kan ya. Jadi setelah berbuka dengan air putih dan kurma tadi, kurma yang manis, ya. Kita istirahat dengan sholat dulu, sholat maghrib dulu, ya paling enggak kan badan kita sudah terhidrasi ya, tidak selemes tadi ya, pas kita masih nunggu adzan maghrib itu lemes banget. Kemudian setelah minum, kita coba tinggal sebentar makanannya, kita sholat maghrib dulu ya. Kemudian setelah sholat maghrib baru bisa makan lagi, nah itu bisa mulai makan makanan utama. Seperti kita makan biasa. Dan usahakan memang dalam satu piringnya adalah makanan lengkap ya. Gizi seimbang. Jangan ditinggal Kak Osa. Tetap dalam satu isi piringku itu isinya gizi seimbang. Apa aja Kak Dian ini Kak? Ya, gizi seimbang dalam isi piringku yang jelas satu ada makanan pokoknya, bisa nasi, bisa kentang, tapi kita familiarnya dengan nasi, betul. Padahal bervariasi ya makanan. Ya, seandainya mau diganti ya boleh sih dengan kentang, dengan umbi-umbian yang lain, dengan jagung, dengan roti, silakan. Tapi kita familiar dengan nasi ya sudah dengan nasi. Dengan nasi oke, kemudian lanjutkan dengan tambahannya adalah sayur, sayur. Porsi nasi misalnya kalau misalnya belum bisa penuh, artinya kan kita anjurnya diisi piringku kan 2/3 bagian satu piringnya itu adalah nasi. Nasi makan pokok. Ya, kalau belum bisa 2/3 ya bisa mungkin seperempatnya dulu gitu boleh. Kemudian sayur juga harus masuk dalam isi piringku tadi, misalnya sama setengah sampai 2/3 bagian. Kemudian ada lauk. Kelupaan saya ini ya. Lauk hewani, kemudian lauk nabati Kak Osa, bisa 1 potong tahu atau 1 potong tempe, 1 potong ikan atau 1 butir telur, itu silakan disertakan dalam sajian piring tadi plus buah. Kalau kekenyangan ya mungkin buahnya bisa agak dijeda ya, karena mungkin 1 piring itu sudah kita cukup, jadi mungkin buahnya dipakai untuk nanti di selingan atau mungkin mau berangkat raweh atau mungkin setelah raweh begitu. Jadi gitu ya Sobat Gizi Adatma, jadi harus seimbang, jangan hanya makan pola aja sudah. Bahkan kadang sayur dan buahnya tuh sampai ditinggal ya. Jadi harus tetap lengkap, ada makan pokok, lauk hewani atau nabati, sayur buah. Kalau pisang aja kenyang. Iya, karena kalau pisang ya isinya jelas air, kemudian biji pisang, kemudian santan ya mungkin itu yang memang sudah membuat kita kenyang. Akhirnya belum ada sayurnya. Betul, asupan seratnya proteinnya juga kurang. Betul. Ini selama kita puasa kan makan cuma 2 kali, pagi, sahur dan berbuka. Nah, untuk minum air putihnya gimana? Ada diskon nggak Kak? Ya kan biasanya makan 2 kali ya udahlah. 50%-nya iya, cuma kadang skip males, takut pipis. Ya itu tadi, meskipun dalam 1 hari kita berpuasa, tapi kecukupan air putih juga harus dipenuhi juga pada saat berbuka sampai sahur itu. Kemudian pembagiannya kita dengan anjuran 8 gelas kan ya, secara orang sehat itu kan minum air putih 8 gelas per hari atau kurang lebih kalau dalam satuan liter sekitar 2 liter. Jadi pembagiannya 4 liter saat buka, 4 liter saat 4 gelas saat buka, 4 gelas saat sahur gitu ya. Lebih mudahnya 6 gelasnya di saat berbuka sampai tidur ya. Misalnya nih pas buka kan udah 1 gelas. 1 gelas kita hitung bersama-sama ya. 1 gelas pada saat berbuka, kemudian 1 gelas lagi pas mau makan. Jadi sholat maghrib itu kita minum lagi.
kemudian setelah makan, ya, kemudian tiga ya, udah tiga, kemudian 4 pas mau berangkat tarawih, ya, misalnya jam 7 siap-siap kita bisa minum dulu 1 gelas. Kemudian yang kelima adalah setelah makan, atau mungkin makan semilan atau makan selingan ya, setelah tarawih mungkin makan selingan, kemudian mau tidur 1 gelas, jadi sudah 6 ya. Nah, yang 2 gelasnya bisa dipenuhi nanti pada saat makan sahur. Bangun tidur minum dulu 1 gelas, setelah makan 1 gelas. Atau kalau mau di otak-atik sendiri silahkan sih Kak Osa, yang penting penuhi aja 8 gelas sehari dalam periode berbuka sampai dengan makan sahur itu ya. Enggak buka langsung deng gitu langsung kita minum. Kayak gelas gitu. Gonggong ya rasanya ya. Terus kan rasanya habis puasa kan kering tuh tenggorokannya. Katanya pengen minum langsung banyak gitu. Sebaiknya jangan ya, tetap harus diberi tahapan aja. Nah, ini biasanya yang paling mager latihan fisik ya. Karena kan banyak yang berdalih itu tidur adalah ibadah. Mager, nggak usah latihan fisik lah. Puasa kalau tidur juga pahalanya juga banyak gitu ya. Dapat 2, dapat tidurnya sama dapat puasanya. Itu gimana Kak Dian untuk latihan fisik sama puasa? Iya, jangan dikira kalau kita puasa latihan fisiknya kita juga libur ya, karena nggak ada energi. Jadi alasan nggak makan, nggak minum, nanti lemes gimana? Nah, bisa disiasati Kak Osa, kita tetap ada latihan fisik. Meskipun kita aktif bekerja setiap hari, tetapi kita selingi dengan latihan fisik atau olahraga. Ya ringan-ringan aja. Anjurannya sebelum berbuka Kak Osa. Ya. Berapa lama sebelum berbuka sebaiknya Kak Dian? Karena di fase akhir mau berbuka itu kan memang di tahap yang lemes-lemesnya ya, lapar-laparnya itu bisa dilakukan 30 menit aja juga. Ya, dan itu lakukan olahraga yang ringan aja, misalnya jalan, ngabuburit ya. Tapi hati-hati beli. Ya itu tadi kalau hunting makanan tetap hati-hati ya nanti ya. Yang lapar mata biasa. 30 menit cukup sampai nanti pas berbuka. Jalan-jalannya jalan kaki beneran, nggak naik motor. Aku juga jalan-jalan Kak. Harus jalan kaki. Ya, jalan kaki. Bisa juga kalau nggak mau keluar rumah ya sudah di rumah, misalnya senam ringan atau yoga ya. Jadi usahakan tetap kita ada gerak fisik yang untuk membuat kita lebih fresh dan bugar. Kemudian atau mungkin bisa di waktu sebelum sahur. Ya. Energinya pas kita bangun tidur, karena kita juga sudah makan dari buka kan, otomatis pasokan energi juga sudah cukup juga. Itu mungkin lebih bisa dipilih untuk kalau memang mau latihan fisiknya di sebelum sahur. Ya. Biasanya malas nih, masih buka, masih ngantuk ya, apalagi masih masaknya gitu ya, jadi gitu. Ya monggo kalau mau milih ya sebelum berbuka atau sebelum sahur. Atau pas di periode ini sebelum tarawih atau sesudah tarawih itu juga boleh. Tetap yang ringan. Yang ringan aja. Misalnya kalau punya walking pad alat yang untuk jalan itu juga di rumah silakan manfaatkan itu juga. Minimal ya 15 sampai 30 menit lah untuk gerak badan. Sebenarnya enggak bisa kebanyakan alasan ya, jalan muter-muter keliling rumah ya kan sambil nunggu waktu berbuka dan maghrib gitu kan ya. Betul. Dan itu manfaatnya juga bagusnya nanti kalau ketika memang kita ada program weight loss atau penurunan berat badan, selain dengan puasa kan pada saat berpuasa kita bergerak fisik itu kan juga pembakarannya malah lebih maksimal. Artinya pembakaran dari lemaknya ya Kak Osa kan kita sekarang nggak punya asupan makan berupa gula atau glukosa kan ya, otomatis kan kita punya cadangan lemak yang bisa dibakar pada saat latihan fisik tadi. Double ya, nanti lebih cepat turun ya. Pas kita memang punya target nanti puasa itu, satu beribadah, yang kedua mungkin pengen target berat badannya turun, ya mudah-mudahan bisa terrealisasi. Dapat bonusnya 2 pahala, dapat berat badannya juga nanti lebih turun, lebih ramping nanti hari raya, wah pasti pada pangling. Wih, turun berapa kilo ini kita puasa gitu ya. Betul. Yang penting tadi nanti pas dibuka dan sahurnya juga harus diperhatikan, maksudnya makannya. Jangan sampai ketika pas sudah latihan fisik tapi terus makannya sembarangan lagi, yang disukai yang manis-manis gitu kan juga kurang aman juga. Jadi tadi harus diperhatikan selama berbukanya. Iya, nggak bisa sembarangan.
Kemudian Kak Dian punya nggak tips makanan sehat selama Ramadan? Oke, tips makanan sehat sebenarnya ini juga tidak hanya berlaku selama Ramadan ya Kak Osa, bisa dipakai sehari-hari karena kita juga setiap hari akan terus harus menjaga kesehatan kita ya, dengan salah satunya dengan mengatur makanan. Nah, tipsnya diantaranya adalah yang pertama, karena tadi waktu makannya dibatasi, otomatis ketika makan atau sudah berbuka, pilihlah makanan yang pertama sehat, yang pertama halal, yang kedua halal, yang ketiga bersih ya. Yang kemudian pilih juga ke makanan yang rendah lemak Kak Osa. Ya tadi kalau memang kita sudah tahu gorengan itu lemaknya tinggi ya tolong bisa ditahan, jangan sampai merasa udah puasa, udah apa-apa lah makan gorengan, ya boleh tetapi tidak berlebihan, dan usahakan diberi jeda waktu, tidak setiap hari ini bikin mendoan, besok pisang goreng, besok bakwan, gorengan ya. Akhirnya ya tiap hari sama aja dong makan gorengan kan, akhirnya kan tadi yang niatnya mau weight loss ya malah nanti bertambah beratnya ya. Kemudian tinggi serat, usahakan ya serat itu diperoleh dari makanan yang seperti sumber sayur, kemudian buah-buahan ya kan, kacang-kacangan yang tidak digoreng tentunya ya, itu juga silakan bisa di variasikan sendiri. Hari ini mau sayur apa, mau buah apa, mau sayur yang ditumis atau mau yang dikuah, karena kalau yang rica betul, kalau yang dengan santan otomatis juga karena santan itu juga termasuk sumber lemak ya, mohon tidak tiap hari ya, tetap harus ada variasi proses pemasakan yang lain. Yang berikutnya adalah bergizi seimbang tadi ya kalau saya, yaitu tadi jangan sampai hanya makan nasi saja sama lauk, hanya makan nasi saja sama sayur, otomatis satu piring harus ada nasi, sayur dan lauk plus buah tadi. Kemudian usahakan juga porsi makanannya tidak berlebihan ya, jadi satu piring cukup untuk satu kali makan di waktu buka dan satu piring lengkap di waktu untuk sahur ya. Di antara itu tetap bisa makan snack Kak Osa, jadi bisa diselingi dengan snack-snack ringan yang sehat, misalnya kayak buah segar, yogurt yang tanpa gula ya, yang blend bisa di mix aja dalam satu mangkok, misalnya ada beberapa buah potong bisa di mix sama tadi yogurt silakan, atau mau dimakan sendiri-sendiri juga boleh, atau kalau mau makanan selingan yang lain juga boleh, misalnya kayak tadi cola atau bubur kacang hijau, atau minuman-minuman yang intinya bisa kita modifikasi sendiri ya, yang biasanya misalnya kita pakai gula atau pakai sirup bisa kita alihkan misalnya dengan air kelapa ya. Sama manisnya juga. Iya, karena air kelapa pun juga itu termasuk yang bagus juga untuk posisi kita berbuka ya. Pada saat berbuka itu kan kalium natriumnya juga bagus, dia juga elektrolitnya juga bagus, jadi lebih aman. Tapi jangan untuk yang pasien gagal ginjal ya. Diperhatikan kalau memang ada keluarga kita yang lagi sakit gagal ginjal ya jangan diberikan air kelapa ya. Jadi kalau yang masih sehat nggak apa-apa. Gitu Kak Osa. Wah, sudah lengkap ini. Iya. Bagaimana pengaturan pola makan kita selama puasa. Oke, mungkin kalian ada closing statement tentang bincang-bincang gizi pada kali ini. Iya, terima kasih Kak Osa. Jadi selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kita persiapkan ibadah kita supaya berjalan dengan baik, dengan memberikan asupan yang baik buat tubuh kita, juga cairan yang cukup buat tubuh kita, sehingga puasa nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar, sehat sampai selesai. Terima kasih Kak Osa. Terima kasih Kak Dian atas bincang-bincang gizi pada kesempatan kali ini. Boleh dong ya hostnya ngasih pantun. Bunga mawar indah saat mekar, asupan gizi benar puasa Ramadan lancar. Sampai jumpa kembali di bincang-bincang gizi berikutnya. Selamat berpuasa teman-teman, semoga lancar ya. Terima kasih Kak Dian sudah Sama-sama. sangat luar biasa. Terima kasih juga Kak Osa. Selamat berpuasa ya.